ternyata di Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Jakarta itu masih ada loh yang tidak menikmati listrik. Citra oke, dan 2024 ini saatnya adalah politik adu ide dan juga gagasan. Mengusulkan tertutup ini kan ingin demokrasi terpimpin, ya semi-semi otoriter bro. Iya nih. Dia berkompetisi untuk merebut hati rakyat atau merebut hatinya partai. Ngomongin soal politik ini rame banget, apalagi kalau yang ngikutin berita nih teman-teman, kemarin itu ada yang lagi punya rumah baru, ya Gerindra sama PKB nih, mereka ngebentuk sekretaris bersama, itu sebagai bentuk komitmen kali ya bahwa nih partai saya sudah solid loh untuk mengusung sosok yang akan dicalonkan untuk menjadi Pilpres 2024. Tapi kita nggak ngomongin soal Gerindra ataupun PKB, tapi ngomong-ngomong soal PKB, di Obras kali ini kedatangan tamu spesial dari kader Partai Kebangkitan Bangsa. Yang sering nonton televisi pasti tidak asing lagi nih dengan wajah beliau. Saya kenalkan Mas Tommy Kurniawan, apa kabar Bang? Baik bro, sehat Bro Yasin. Saya sapa dulu nih teman-teman netizen. Kalau sapaan saya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Teman-teman netizen, apa kabar? Saya Yasir Nene Ama, menyapa lagi dalam obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas, yaitu Obras nih Bang Tom. Obras. Terima kasih sudah datang di rumah kami, Obras. Rumahnya lumayan gelap ya. Tapi insya Allah masa depannya harus cerah. Amin. Apalagi jelang tahun politik, dinamikanya makin terasa begitu ya. Benar. Iya, namanya tahun politik pasti semuanya akan dikaitkan dengan politik ya. Iya, ini betul. Kontestasi nih. Iya, betul. Kontestasi. Nah, ini ngobrol sama Bang Tommy nih. Dulu kan terkenal sebagai seorang public figure. Siapa sih yang nggak tahu Tommy Kurniawan? Tahun 90-an semua sinetron kayaknya. Jangan 90-an dong. Bukan 90-an. 2000-an bro. Oke, 2000-an. Nah, gini nih, enak nih kalau gini. Langsung dikoreksi gitu kan. Tahun 2000-an menghiasi layar kaca begitu. Terus akhirnya sekarang merambah ke karir politik. Nih, kalau bahasa sederhana apa celetukannya udah nggak laku lagi apa gimana Bang? Wah, enggak. Kalau dibilang nggak laku nggak juga sih. Sampai detik ini masih ada tawaran untuk syuting. Mungkin bulan depan kayaknya saya ambil deh. Sebelum COVID kemarin, bulan Maret tahun 2020, bulan Februarinya saya juga masih syuting film layar lebar. Ya, tapi ngambilnya nggak bisa kayak dulu ya. Udah yang pemeran utama segala macam nggak bisa. Karena kan kalau pemeran utama tahu sendirilah, waktunya nggak mungkin bisa dibagi dengan DPR. Oke. Gitu. Oh, jadi sekarang lebih fokus untuk mengabdi kepada rakyat ya? Sebagai tanggung jawab karena sudah dipilih, ya kan, secara konstitusi harus masuk, harus menyampaikan aspirasi mereka. Terus kemudian permasalahan di dapil yang begitu banyak harus diurai, disampaikan. Kalau enggak, waduh, saya nggak amanah dong. Betul. Nah ini yang harus dicatat sama public figure yang lain. Jangan sampai sudah jadi anggota dewan, mereka masih tetap aja tuh nongol di TV. Kadang-kadang saya juga bingung tuh Bang. Iya, sesekali boleh lah ya. Bro, tapi kalau sesering mungkin kita jadi bertanya-tanya dong netizen, ini kerjaannya jadi anggota dewan atau jadi public figure begitu. Nah ini Bang Tommy ini menunjukkan apa ya, sikap yang tanggung jawab itu ya. Nah karena prioritasnya sekarang adalah di dapil. Karena gini, permasalahan yang ada di masyarakat itu begitu banyak. Kompleks ya? Kompleks sekali. Ya, misalkan, ada nggak sih yang tahu bahwa ternyata di Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Jakarta, itu masih ada loh yang tidak menikmati listrik gitu. Hah? Ada? Masih ada loh yang masuk garis desa yang sangat tertinggal. Masih ada orang yang di ujung sana yang tidak menikmati hal-hal sama seperti kita yang ada di Jakarta. Itu yang dekat dengan Jakarta. Serius Bang, itu masih ada? Serius, masih ada. Oke, dan Bang Tommy yang menemukan itu dan akhirnya mengakomodir aspirasi mereka? Akhirnya kita datang ke sana, kemudian kita bilang sama PLN bahwa mereka masih membutuhkan seperti ini. Listrik mereka kalau malam itu nggak bisa tuh buat ngecas handphone segala macam itu turun.
Prihatin ya, padahal lokasinya penyangga ibu kota loh Bang. Betul, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi adanya di Kabupaten Bogor. Ini menarik untuk diselesaikan ya. Kemarin saya datang ke sana, ternyata listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik itu nggak langsung dinikmati sama masyarakat Kabupaten Bogor. Dikirim dulu tuh ke Jakarta, ke pembangkit yang udah ada, kemudian dibalikin lagi. Nah, ya dari situ kita bisa lihat gitu bahwa ternyata pemerintah ini nggak terlalu serius ngurusin masyarakatnya. Padahal seharusnya oke dikirim ke Jakarta, ya kan? Terus kemudian dialirkan lagi. Tapi kan ada juga yang harus dibangun yang langsung dialirkan kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Yang masyarakat yang berada di sekitar situ ya. Ironi ya Bang ya kalau melihat kondisi kayak begini. Iya sangat lah. Bang Tommy yang akhirnya menyampaikan aspirasi itu ya. Iya kurang lebih gitu. Kurang lebih begitu. Dan akhirnya sekarang mereka sudah menikmati listrik. Kalau untuk bangun apa ya namanya transmisinya itu membutuhkan investasi dan waktu yang cukup lama. Tapi yang tadi yang dayanya turun kalau malam mereka tuh alat elektroniknya sampai rusak karena naik turun itu sudah diperbaiki. Kemudian yang rumahnya itu jadi penyangga kabel listrik sudah 9 tahun, 10 tahun sekarang sudah dikasih tiang dan lain sebagainya. Hal-hal itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan gitu. Ya. By the way itu Bang Tom dapil mana? Kabupaten Bogor. Belum saya tanyakan dari tadi. Dapil Jabar 5. Jabar 5. Oke, Dapil Jabar 5 warga. Jabar 5 Kabupaten Bogor dan sekitarnya berarti ya Bang ya. Itu baru dari satu konten tuh. Masih banyak lagi yang lainnya. Apa yang membuat sosok seorang Tommy Kurniawan yang dikenal sebagai public figure akhirnya terjun dan menurut saya memiliki rasa empati yang tinggi kepada masyarakat? Kalau kita flashback ya ke awal tahun 2014 itu sebenarnya saya didorong oleh seseorang lah ya dikenalkan dengan dunia politik karena background orang itu adalah keluarganya dari politik. Dikenalkan, kemudian disuruh melihat, oh begini dunia politik gitu ya. Kemudian dikenalkan sama PKB. Jadi ada 2 orang mengenalkan, satunya wartawan, ya, sahabat. Kebetulan profesinya wartawan. Yang kedua adalah orang ya, saya nggak enak nyebutnya. Ya udah dari situ bergaul, kemudian ditawarin nyalek tuh. Tawarin nyalek 2014, ya udah ikut aja gitu. Jadi sambil syuting, sambil nyalek, pengen tahu kayak gimana sih gitu. Dan alhamdulillah nggak terpilih, nggak ngerti. Jadi ya pokoknya kampanye aja gitu ya. Terus nggak mikirin ternyata ada KPU yang harus menghitung suara dan lain sebagainya. Ngerti sih, cuma maksudnya harus dijaga segala macam. Nggak ngerti detail. Tapi dari situ ke-challenge gitu. Apa sih yang kira-kira bisa dilakukan dari dunia ini? Ya kan? Dulu mikirnya karena di PKB itu ada Menteri Tenaga Kerja Mas Hanif. Saya diskusilah terkait bagaimana teman-teman kru film, ya, teman-teman pemain sinetron ini memiliki jaminan ketika mereka syuting. Contoh misalkan mulai dari jam kerja yang tidak teratur. Padahal di negara lain yang paling dekat sama Indonesia dibatasin syutingnya. Satu hari hanya maksimal boleh 13 jam. Kalau di kita nggak ada ukuran. Ya? Dari pagi sampai pagi. Bahkan itu jam syuting yang menyebabkan juga banyak kru yang selesai stripping ya, zaman terakhir ini kan stripping itu sakit, langsung sakit begitu. Habis itu bahkan sampai ada yang meninggal gitu. Nah kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana jaminan kerja mereka di saat mereka syuting, iya kan? Jaminan kecelakaan dan lain sebagainya. Itu nggak ada juga. Dan nggak ada yang mengatur juga di peraturan itu. Jadi berangkat dari situ ya? Dari situ saya diskusi, kemudian saya sampaikan kepada Mas Hanif, sangat welcome. Sudah rapat lanjutan, waktu itu saya hanya tidak mendapatkan masalah apa ya,
bukan peraturan, tapi masalah kontrak kerja yang ada di negara lain yang kira-kira bisa dimasukkan menjadi sebuah peraturan. Nah, ketika sedang mencari itu, ada yang denger lah nih ceritanya sebuah ide kelompok besar gitu, yang kira-kira mau itu harus gagal. Oke. Habis itu kalau nggak salah diterusin sama Marcella Zalianti dari Parvi juga dari Parvi. juga memperjuangkan hal yang sama. Sampai sekarang juga masih belum ada peraturan yang melindungi teman-teman itu. Nah, berangkat dari situ saya akhirnya terus intens sama PKB. Nah, melihat ketertarikan saya itu, PKB mengkader saya. Oke, wah ini kayaknya calon potensial nih gitu kan. Enggak, dia lihat mungkin karena saya mau belajar. Saya mau belajar. Terus kemudian dikasih kesempatan lah, dikirim lah ke luar negeri untuk mengikuti beberapa conference gitu. Kemudian juga dikasih wadah lah ya untuk berkembang, terus dikasih lihat lebih dekat lagi bagaimana PKB dan lain sebagainya. Ya udah, akhirnya dengan proses itu semua 2014 nyalek lagi. Oke, 2014 ya. 2019, sorry, 2019. Padahal 2014 sebenarnya kan gagal. Padahal sebenarnya nggak mau nyalek loh 2019. Nah itu dia, yang ingin saya tanyakan tuh kenapa akhirnya nyalek lagi, kan udah tahu gagalnya seperti apa gitu Bang. Jadi 4 hari sebelum penutupan pendaftaran KPU, saya baru ngurus semua berkas. Cepat ya. Itu kan mesti ke pengadilan segala macam. Ya akhirnya sayang gitu kalau kamu nggak nyalek gitu, kamu udah dikader sama partai, kemudian sudah lama ya mungkin kamu bisa berkontribusi lah, dan kali ini kamu kan ilmunya udah lebih cukup nih dari kemarin gitu, udah ngerti lah bagaimana cara mengawal suara dan lain sebagainya. Ya banyak rayuan lah, intinya banyak rayuan. Motivasi lah. Motivasi ya. Motivasinya banyak akhirnya, motivasi, akhirnya Oke. ya udah bismillah. Terus di mana gitu kan? Nah itu kenapa jadi Jabar yang Akhirnya milih Bogor. Oh, iya, karena gitu. saya cuma sederhana mikirnya. Di Bogor itu di Parung kebetulan punya satu pondok pesantren kecil lah ya, tempat pengajian lah. Ya saya pikir mungkin bisa mulai dari situ jaringannya gitu. Oke. Akhirnya ada caleg lain yang sudah di situ. Terpaksa harus pindah, saya ke Bogor itu. Dan akhirnya membuktikan ya 2019 bisa. Ya alhamdulillah akhirnya ada rezekinya. Iya, Rezeki. Rezekinya dari situ akhirnya bisa jadi anggota dewan di 2019 ini. Karena kalau dipikir-pikir ya, pertarungan 2019 kemarin itu kan luar biasa sengit. Betul. Apalagi kita harus mengkampanyekan presiden. Iya. Kabupaten Bogor basis 02. Saya harus mempromosikan 01. Nah, itu dinamikanya seperti apa? Keras. Keras ya. Keras banget, bahkan dulu sampai ada relawan saya yang dipukulin gitu ya, sampai ada gitu-gitu lah, keras banget lah. Tapi ya pada akhirnya saya berpikir gini, ini kelihatannya ada silent voice gitu di sini yang kira-kira karena situasi yang keras, mereka nggak mau menunjukkan diri bahwa mereka mendukung 01. Oke. Saya diskusi sama senior, akhirnya udah di ending bikin foto kamu dengan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin dan pasang sebanyak-banyaknya. Di situ mungkin akan memunculkan silent voice itu gitu. Saya bikin, tapi begitu baru pasang dirobek, segala macam lah. Iya. Tapi ya alhamdulillah lah, ya kira-kira kayak gitu. Ya namanya juga pertarungan yang luar biasa. Jadinya pertarungan yang luar biasa dan sengit itu bukan bikin kapok tapi nagih ya. Ini 2024 maju lagi dong Bang. Insya Allah maju. Di dapil yang sama. Di dapil yang sama. Ini biasanya kalau di dapil yang sama tentu yang ingin bahasanya kan lebih susah mempertahankan. Benar. Jadi strateginya seperti apa ini? Strateginya mungkin sama kayak kemarin. Strategi nyalek itu kurang lebih sama lah. Hampir semuanya ya sama. Tinggal memperkuat basis-basis yang ada.
Itu aja sih. Ya yang penting dekat sama masyarakat itu aja sebenarnya. Saya kan sudah punya binaan-binaan kecamatan, ya tinggal itu dirawat terus diperluas lah gitu. Dipupuk ya, Dipupuk gitu. Soalnya nggak ada ilmu pasti dalam nyalek itu. Semua itu ilmu lapangan, menyesuaikan gitu loh. Ilmu lapangan. Walaupun teorinya ada harus begini gitu, tapi begitu sampai di lapangan, oh ternyata kok begini ya? apakah itu bisa gitu diimplementasikan? Ya bisa sih, tapi kan ya harus ada improvisasi lah. Ya kayak Bro Yasir lah kan. Nge-host itu kan betul, harus banyak improvisasi karena pengalaman itu menjadi sebuah pembelajaran yang berharga ya, membuat kita makin keren gitu. Sosok menjadi seorang public figure itu tuh berpengaruh besar atau ternyata nggak ngaruh-ngaruh banget? Berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat terhadap kita. Contoh misalkan kalau orang yang nggak dikenal, ketika masuk ke pengajian, masuk ke komunitas masyarakat, mereka butuh effort untuk mengenalkan diri. Tapi kalau public figure diterima, iya kan? Karena biasanya kalau ibu-ibu bilang tuh, wah biasanya lihat di TV, sekarang lihat langsung, gitu. Ya, betul. Kurang lebih gitu. Jadi penerimaan masyarakat terhadap kita itu memang kita one step ahead lah, ya kan? Nah, cuman untuk keterpilihan itu memang butuh strategi lagi, butuh komunikasi kan. Bagaimana meyakinkan dari public figure ini dipercaya untuk menjadi wakil mereka. Ya di situ kan terjadi dialog, terjadi kampanye lah ya, sosialisasi dan segala. Jadi nggak serta-merta ya, kalau seandainya seorang public figure yang sudah terkenal, otomatis bisa langsung mendapatkan keyakinan dari warga bahwa ini enak nih dipilih. Ya, karena pada akhirnya saat masyarakat mau memilih di TPS itu, mereka seringkali bingung. Yang terjadi itu bingung, mereka itu mau memilih siapa. Jadi kalau kita tidak bisa meyakinkan mereka betul dan diingat sama mereka, itu pasti agak berat. 2019 kan banyak public figure yang berguguran. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi sedikit sekali yang bisa lolos. Iya, jadi tidak hanya terkenal saja tidak cukup ya, harus meyakinkan masyarakat bahwa seorang public figure yang memang sudah terkenal itu juga memiliki kapabilitas untuk menjadi seorang anggota dewan gitu ya. Apalagi sekarang nih bro, ini kan eranya informasi. Semua gampang dicek kebenarannya. Ini netizen gampang banget ya, gampang orang ya. Gampang, apalagi generasi Z itu untuk nyari informasi mereka lebih jago dari yang milenial. Cepet tuh mereka. Nah itu menjadi tantangan tersendiri bahwa kita ini sebagai calon atau sebagai calon pertahanan ya, itu nggak boleh bohong dalam konteks apapun. Karena sekarang semua omongan direkam dan diupload gitu loh. Betul. Jadi ini bagus juga menurut saya, tapi menjadi challenge juga gitu loh. Nah ini hal yang saya juga belum bisa bayangin nanti di 2024 bahwa dengan era keterbukaan dan informasi ini kira-kira metode dan model kampanye apa. Yang jelas tadi satu saya garis bawahi bahwa kita tidak boleh bohong, kita harus jujur. Dan itu akan direkam dan disimpan sama mereka. Misalkan kita janji kampanye apa? Dan itu akan diupload. Oke, ini menarik. Ini makin senang kita ya sebagai seorang pemilih gitu kan. Sudah mulai cerdas dan tahu strateginya seperti apa. Gitu. Tapi ini akhirnya jadi sebuah hal yang positif juga ya. Karena kan yang dikhawatirkan adalah kayak politik uang, politik identitas. Menurut Bang Tommy sendiri hal-hal itu tuh masih akan terjadikah? Masih. Di 2024 ini? Masih. Politik identitas pasti masih, karena memang politik itu membutuhkan citra. Betul. Nah citra itu terjadi karena ada identitas. Tinggal bagaimana identitas yang dimainkan ini tidak jangan sampai bergesekan, tidak narasinya itu tidak mengarah kepada hal-hal tersebut. Semua membutuhkan citra. Saya membutuhkan citra sebagai public figure dan juga politisi. Semua orang juga membutuhkan citra, ya kan? Nah, cuma kalau misalkan identitas yang dimaksud tadi untuk membentrokan antara identitas A dengan identitas B, saya nggak setuju. Ya, lebih baik citra oke,
dan 2024 ini saatnya adalah politik adu ide dan juga gagasan. Lebih kepada ke sana. Menurut saya. Kenapa saya bilang gitu? Karena di era informasi ini orang ini akan haus gitu, akan informasi yang kira-kira ini dari calon gue idenya apa sih gitu. Itu ekspektasinya, harapannya. Iya, kan? Realisasinya akan seperti itu atau masih ada politisi-politisi ya, pemain-pemain politiknya ini. Nah, itu dia gimana harus ke sana. Nah, cuma terkadang ada strategi politik yang memang dia menjadikan negatif campaign ini sebagai salah satu trigger untuk mendapatkan attention. Jadi pay for attention dari masyarakat, dia caranya harus negatif gitu, negatif campaign, bukan black campaign. Jadi harus dibedain ya. Betul. Kalau black campaign kan ngejatuhin sosok orangnya, tapi kalau negatif campaign itu ya kayak bad news is a good news lah, kurang lebih kayak gitu ya, simpelnya. Nah, kayak gitu. Oke. Kemudian yang juga jadi sorotan sekarang adalah kalau 2019 itu kan PKB dukung Jokowi. Iya. Hitung-hitungannya karena wah Jokowi periode pertama udah menang, periode kedua menang, suaranya akan ikut gitu. Nah, untuk 2024 ini gimana nih, Bang? Apakah berpengaruh dari pilihan pilpres pilihan capres yang diusung PKB atau menurut Abang, ini nggak ngaruh karena mereka semua dapil-dapil saya ini ya memang mereka memilih karena saya gitu. Maksudnya ini berpengaruh kepada suara yang Bang Tommy dapat gitu. Oh gitu. Jadi memang untuk urusan pilihan presiden itu masyarakat mereka ngekip atau mendukungnya itu seringkali juga berbeda dengan saya. Nah, tinggal bagaimana saya meyakinkan. Contoh misalkan, dari sekarang ada yang udah ngomong, tim saya, Pak tolong ya, nanti untuk urusan presiden saya jangan diarahin dulu, gitu. Gitu. Oke. Jadi, tapi Mas Tommy fair ya soal itu ya? Fair, tapi kan saya berusaha untuk bagaimana meyakinkan mereka. Betul, itu yang penting. Iya kan, itu yang paling penting. Jadi nggak apa-apa mereka berpendapat, tapi kan kita masih bisa meyakinkan. Ini loh kalau milih kesini gitu. Ya dulu waktu 2019 agak beratnya karena memang udah dibentrokin narasinya gitu loh. Walaupun kita bikin narasi tandingan tetap nggak kena gitu ya. Nah ini di 2024 ini saya berharap nggak gitu. Saya sih sudah mulai meyakinkan bahwa ini kita masih abu-abu nih siapa kira-kira calon presiden yang akan didukung oleh PKB ya kan. Bahkan sampai detik ini kita masih mengusung calon sendiri yaitu Gus Muhaimin, ya kan, dan itu sudah harga mati dan kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan pertarungan ini. Tinggal bagaimana nanti, yaitu masih proses gitu ya. Tapi sampai detik ini kami memang terus mengkanvassing ya Gus Muhaimin di tingkat bawah bahwa calon presiden dari kalangan Nahdliyin yang representatif, yang memiliki rekam jejak yang sudah lengkap, ya eksekutif, legislatif, dan politisi yang handal, jago memecahkan berbagai macam masalah, ya hanya Gus Muhaimin. Dan itu memang fakta yang kita bicarain. Meskipun tadi saya bilang bahwa ini era informasi, kita tidak bisa bohong karena rekam jejak itu bisa dicek gitu. Meskipun survei elektabilitasnya masih kalah sama yang lain ya. Ya, itu realita survei. Tapi apakah survei itu berpihak atau tidak kan kita juga tidak tahu. Tapi yang memang opini, sekarang, opini yang dibikin seperti itu. Yang jelas PKB masih fokus untuk mengusung Gus Muhaimin ya untuk calon presiden. Sampai detik ini. Kemarin kita sudah mengkanvassing kurang lebih 1 juta orang lah untuk mensosialisasikan Gus Muhaimin sebagai calon presiden. Ya. Hasil-hasil survei sebagai bahan evaluasi, kita juga punya survei sendiri, ya. Memang ada hasil yang berbeda, tapi kita minta bahwa hasil yang disampaikan ke kita adalah real. Memang ada perbedaan angka, tapi ya kurang lebih lah. Jadi enak ya buat evaluasinya. Iya. Sehingga harus ada data pembanding. Betul, sehingga nanti keputusan yang nanti diambil PKB jangan sampai salah langkah begitu. Jika mengacu pada hasil-hasil survei itu. Gitu. Nah, yang juga menarik ini, Bang Tom, yang sekarang lagi rame kan soal terbuka dan tertutup.
Minum-minum dulu boleh nggak? Minum dulu. Ini dulu. terbuka tertutup ngeri-ngeri sedap ini. Iya. Karena ini mau saya simpan di akhir gitu. Karena kan di tengah cuma satu partai yang mengusulkan mending tertutup aja gitu kan. Memang grafik pertanyaannya memang saya lihat agak naik gitu. Nggak apa-apa. Tertutup aja gitu. Nah, dari Bang Tommy sendiri sebagai salah satu kader PKB yang juga akan maju di 2024, cenderungnya kemana? Kalau arahan ketua umum udah jelas. Sudah jelas. Harus terbuka. Harus terbuka, betul. Ya. Yang mengusulkan tertutup ini kan ingin demokrasi terpimpin. Ya, semi-semi otoriter, bro. Iya nih. Iya kan, ngeri kan? Aduh. Sementara masyarakat Indonesia ini seneng bebas gitu ya. Ini udah di ujung lidah, Bang. Tapi nggak enak karena aku kan backgroundnya jurnalis, jadi nggak boleh langsung meletuk begitu, Bang. Ya nggak apa-apa. Jadi kan gini, menurut saya setiap partai itu berhak menyampaikan pendapatnya, apapun itu ide dan juga gagasannya. Tujuannya mungkin baik ya untuk Indonesia gitu. Tapi kan yang lain juga berhak untuk menyatakan pendapatnya. Bagi saya pribadi itu saya cenderung terbuka. Kenapa? Karena lebih enak kita langsung dengan masyarakat. Kalau tertutup kita dengan partai. Oke. Jadi kan perbedaannya kalau terbuka ini saya dengan caleg lain berkontestasi untuk partai dan juga calon diri saya. Iya kan? Betul. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau tertutup, ya kita hanya fokus bagaimana orang itu memilih partainya. Setelah itu juga belum tentu juga sih ya. Nanti akan setelah itu ya kita nggak tahu lagi gitu. Yang jelas partai akan menunjuk kita atau tidak begitu. Ya itu wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas kemunduran demokrasi akan terjadi ketika bagaimana setiap hak politik ini mampu diartikulasikan menjadi sebuah kompetisi di bawah dan fair kan, siapa yang dapat suara banyak dialah yang menang, iya kan, sehingga itu akan muncul regenerasi, akan muncul kader-kader baru, akan muncul orang-orang yang bercita-cita menjadi politisi, menjadi DPR, baik tingkat 2, 1 dan juga RI dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau itu dikembalikan, ini kan menurut saya akhirnya, menurut Bang Tommy sebuah kemunduran demokrasi ya? Menurut saya jadinya jadi surut. Semangat orang ingin berkompetisi jadi surut. Kenapa? Karena dia bingung nih, dia berkompetisi untuk merebut hati rakyat atau merebut hatinya partai. Nah itu. Ini kalau kan kita bingung. Sebagai rakyat ya pengennya langsung dijabarkan. Oh Dan ini loh. Pesta rakyat bisa bubar loh. Iya. Ya, pesta rakyat ini menurut saya. Iya, jadinya pesta partai ini kayaknya. Ya menurut saya kayak gitu. Jadi harus tetap terbuka, tapi memang dari sistem politik kita masih banyak yang perlu diperbaiki. Betul. Ya terutama di masalah-masalah yang money politiknya dan lain sebagainya. Karena biaya operasional itu yang sungguh sangat mahal, ya kan? Memang one man one vote itu bagus, tapi bagaimana one man one vote ini tidak menjadikan money politik yang berlebihan, betul. bahkan sampai angkanya tidak rasional. Nah, saya tidak tahu seperti apa karena saya bukan komisi 2 ya, jadi tidak mengkaji itu secara reguler gitu ya di komisi. Tapi menurut saya ada titik-titik tertentu yang harus dilakukan, terutama masalah pendidikan politik terhadap masyarakat ini mungkin ya itu harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Oke. Nah ini salah satu pendidikan politik yang kita lakukan. Kan sekarang diajak Bang Tommy ke sini ngobrol kan? Begitu biar netizen ini teredukasi begitu. Karena selama ini kan memang pendidikan politik diserahkan kepada partai. Itu sudah betul. Tapi ternyata masih membutuhkan lagi ya. Ini pendapat saya pribadi ya. Membutuhkan lagi skup yang lebih luas. Untuk bagaimana orang berpikir secara baik terkait dengan masalah politik, pilihan politik, dan juga mungkin money politik itu sendiri. Dan ini penting ya? Penting. Karena biar masyarakat itu tuh dari umurnya masih
kecil, masih belum punya hak pilih, dia tuh sudah punya wawasan yang baik sehingga ketika sudah punya hak pilih dia bisa tahu mana calon yang akan saya pilih, mana calon yang nggak akan saya pilih gitu ya. Kan ini juga saya nggak tahu angka survei sekarang itu gimana, bahwa generasi muda ke depan ini makin apolitik loh. Mereka nggak peduli sama urusan politik. Nah, ngadepin generasi politik ini gimana nih Bang? Sebagai pertanyaan terakhir. Ya nggak ada hal lain selain edukasi. Edukasi. Selain bagaimana memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa mulai keluar dari rumah sampai kembali lagi ke rumah itu semuanya berhubungan dengan kebijakan politik. Nah, itu. Iya kan? Betul. Mau ke supermarket, mau beli bensin, semuanya, mau apapun semua berkaitan dengan itu. Nah, kalau misalkan mereka apolitik, ya apatis terhadap politik, ini bahaya. Nggak ada yang mau memikirkan nasib bangsa Indonesia ke depan. Betul. Setuju. Nah, ini nih penting nih, makanya kita ngundang Bang Tommy di sini biar ngasih pemahaman lah ke teman-teman netizen yang nonton bahwa memang tidak secara beririsan langsung, bersinggungan langsung para politisi ini, tapi kebijakan-kebijakan yang mereka ketok palu di Senayan itu tuh sangat berpengaruh di kehidupan kita. Terakhir Bang Tom, apa nih pesan buat teman-teman netizen yang apatis, yang kayak masih cuek-cuek banget, apa sih itu pileg pemilu 2024? Ya, menurut saya mulai berpikir bagaimana tidak memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain, lingkungan sekitar, ya, dan juga masa depan bangsa dan negara Indonesia. Karena perubahan bangsa ini hanya bisa diubah oleh Anda-Anda semuanya. Bukan hanya saya, bukan hanya orang-orang yang ada saat ini dalam kebijakan, tapi Anda semuanya menjadi masa depan bangsa Indonesia. Tommy Kurniawan, menurut saya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih sudah hadir di Obras. Sukses terus. Nanti kalau sudah mulai ke dapil kita undang lagi di sini karena kita penasaran dong ceritanya apa nih, dinamika di sana tuh seperti apa. Banyak. Sekali lagi terima kasih Bang Tommy Kurniawan telah hadir di Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Nih nanti kita akan undang lagi tamu-tamu ataupun politisi-politisi lain yang akan membahas soal dinamika politik di 2024 ini sehingga kita tahu dan setidaknya teman-teman netizen makin teredukasi. Jangan sampai kita apatis dengan politik, padahal satu suara kita itu sangat penting loh untuk menentukan bagaimana nasib bangsa kita 5 tahun mendatang. Saya pamit dulu ya, nanti kita ketemu lagi di Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen. Thank you Bang.